Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing-sharing ya terkait dengan safety ya. Safety di kegiatan-kegiatan outdoor, terutama di kegiatan hiking ya atau pendakian, juga di kegiatan-kegiatan outdoor yang lain ya. Misal seperti bushcrafting, kemudian hunting, kemudian susur sungai, trail running dan lain sebagainya ya. Seperti apa video lengkapnya? Teman-teman simak terus ya. Oke teman-teman, sebelum kita spesifik membahas tentang safety dari kegiatan hiking ya atau kegiatan outdoor yang lain, perlu kita ketahui dulu ya bahwasanya hiking itu juga memerlukan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi safety di dalam hiking itu adalah ilmu yang tersendiri. Namun selain itu juga ada banyak cabang-cabang ilmu lain ya yang diperlukan untuk seorang dia agar bisa maksimal di dalam melakukan pendakian ya. Jadi mungkin teman-teman yang biasa melakukan perjalanan atau melakukan hiking di tempat-tempat pendakian yang komersil ya seperti pendakian-pendakian yang ada di Jawa Timur ya di sekitar tempat kami ini mungkin tidak terlalu butuh ya atau bisa dikatakan butuh ya cuman teman-teman tidak sadar kalau itu dibutuhin gitu ya. Jadi yang berangkat cuman modal nekat gitu aja mungkin eh, apabila selamat ya itu selamatnya untung-untungan ya, apabila berhasilnya juga untung-untungan ya. Jadi tidak bisa tidak bisa dievaluasi apa yang apabila terjadi sesuatu yang buruk tidak bisa dievaluasi apa penyebabnya, kemudian apabila berhasil tidak bisa dievaluasi apa faktor-faktor keberhasilannya, kemudian hal apa aja yang harus ditingkatkan supaya di pendakian ke depan bisa lebih optimal ya. Eh, Mungkin itu ya. Jadi eh, penting ilmu-ilmu dalam pendakian ya, terutama apabila kita mendaki di daerah-daerah yang jarang dijamah oleh manusia ya, yang eh, tingkat kesulitannya lebih berat ya ketimbang pendakian-pendakian komersil ya. Jadi yang dimaksud dengan pendakian komersil teman-teman, ya ini pendakian yang mungkin sudah dibuka jalurnya ya. Jadi sudah ada jalurnya. Teman-teman kalau kamu mau ke puncak sudah ada treknya, ada jalan setapaknya, bahkan ada jalan yang bisa dilewati dengan motor juga ya, motor trail. Dan juga terkadang, bukan terkadang, malah banyaknya jalur-jalur komersil itu juga ada petunjuk arahnya ya. Jadi tidak perlu skill tertentu ya, cukup bono nekat, mungkin memang bisa berhasil ya. Meskipun juga ada kemungkinan untuk tidak berhasil atau ada kemungkinan untuk eh, yang tidak kita inginkan tidak selamat dan lain sebagainya ya. Apabila teman-teman ingin melakukan pendakian yang tidak di tempat atau di gunung yang komersil, maka sangat tinggi ya kebutuhan untuk kita menguasai cabang-cabang ilmu dari ilmu-ilmu yang di cabang-cabang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendakian ya. Misal seperti yang pertama dan yang paling penting kalau di militer istilahnya lah IMMP ya atau ilmu medan baca peta. Kalau di sipil biasa kita kenal dengan navigasi darat ya. Kemudian ada skill yang dibutuhkan juga, skill pioneering, ya, skill tali temali dan lain sebagainya. Kemudian juga ada skill yang dibutuhkan, ada skill survival ya, survival, skill bertahan hidup ya. Kemudian ada skill safety itu sendiri ya. Jadi safety itu juga suatu skill atau suatu keahlian atau suatu cabang ilmu tersendiri ya. Kemudian juga ada skill manajemen misalnya untuk manajemen pendakian, untuk manajemen logistik dan lain sebagainya. Juga butuh juga skill leadership ya. Jadi ada ilmu tersendiri soal leadership. Kemudian juga ada skill yang bisa kita sebut dengan ini ya kemampuan untuk melakukan pergerakan ya, atau kalau di militer namanya Niksarpur ya, teknik dasar pertempuran ya, teknik yang menjelaskan tentang bagaimana kita bergerak di medan tempur ya. Kalau di hiking bagaimana kita bergerak di tempat hiking ya, baik itu di trail maupun di campground ya, baik itu pergerakan perseorangan maupun pergerakan pergerakan bergu ya, pergerakan dalam regu atau dalam tim ya, dan juga ilmu-ilmu yang lain ya banyak sekali ya, termasuk untuk ilmu nutrisi ya, bagaimana kita
mengatur nutrisi kita ketika di pendakian, kemudian juga ilmu tentang kebugaran tubuh ya, bagaimana kita melatih tubuh kita sebelum melakukan pendakian ya, otot apa yang harus dilatih, kemudian latihan-latihan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita menjaga kebugaran atau mencegah cedera ketika kita melakukan pendakian dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang penting ya. Dan pada kesempatan kita kali ini ya, pada seri kita kali ini ya, di video kita sekarang dan video-video berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang hiking safety ya. Jadi spesifik pada ilmu hiking safety atau bagaimana kita melakukan pendakian secara selamat ya, ketika kita melakukan pendakian ya. Dan secara garis besar ya, nanti juga kita akan tunjukkan silabusnya ya. Kita akan di sini ya, kita tunjukkan di layar silabusnya atau diagramnya terkait hiking safety ya. Jadi hiking safety terbagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah hiking safety di trek ya, atau di trail atau di jalur. Kemudian hiking safety di campground ya. Hiking safety di trek termasuk bagaimana kita melakukan perencanaan pendakian, kemudian bagaimana kita melakukan pergerakan di trek, bagaimana kita bernavigasi dan lain sebagainya. Kemudian hiking safety di campground atau camp spot ya, termasuk di dalamnya bagaimana kita memilih camp spot atau campground yang tepat, kemudian kegiatan apa yang seharusnya kita lakukan di camp spot, kemudian bagaimana kita undeploy ya, atau kita ibaratnya mempacking peralatan kita ketika kita selesai dari camping ya, kemudian ingin melanjutkan perjalanan kita, baik lanjut untuk menuju puncak atau lanjut untuk kita kembali ke base camp ya. Oke, mungkin ini pengantar yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan, terutama apabila videonya kurang stabil ya, karena saya juga tidak menggunakan tripod saya ya, ini bikin video juga dadakan sebagai pengantar saja ya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga manfaatnya mendatangkan kebaikan ya, kebaikan yang berkah ya bagi teman-teman ya. Terutama perihal safety ini sangat penting sekali ya, karena baru-barusan ini juga kita dapat kabar di Kawah Ijen ya, ada turis dari China juga, WNA, yang mendaki ke Kawah Ijen, kemudian melakukan selfie dan ternyata jatuh ke dalam kawah ya. Ya, seperti ini juga bisa dicegah sebetulnya ya, apabila kita mengetahui tentang ilmu safety atau keahlian safety di dalam melakukan pendakian ya, baik di gunung yang komersil maupun non komersil ya. Juga banyak sekali ya hal-hal yang sama seperti yang terjadi barusan ya. Karena kurangnya safety ya, kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan terkait safety ya. Juga ada juga di kawan kita ya, di komunitas mendaki kita yang juga barusan mengalami kecelakaan ya ketika melakukan pendakian ya. Mungkin memang kalau kita kurang paham ya perihal safety ya, jadi masalahnya dia karena memilih tempat yang salah ketika dia beristirahat ya, beristirahat di jalur ketika dia summit ya. Itu juga ada di silabus kita ya, di keahlian atau di skill atau ilmu safety dalam pendakian ya. Jadi ada cara bagaimana kita memilih tempat yang tepat untuk beristirahat di jalur ya. Jadi apabila kita salah memilih tempat ya, maka meskipun kecil kemungkinannya, tapi kemungkinan yang kecil itu bisa juga mengenai kita ya. Jadi misal ada probabilitas kecelakaan di jalur karena rock slide misalnya. Rock slide itu batu yang jatuh karena batunya labil, terinjak dengan pendaki lain yang berada di depan kita ya, kemudian jatuh ke arah kita ketika kita berangkat untuk naik untuk summit ya. Rock slide ini mungkin katakan kemungkinannya, probabilitasnya untuk terkena pendaki ya 1% lah katakan ya, dari 100% ya. Apabila pendakian itu di dalam suatu hari ya, dalam suatu tanggal pendakian ada katakan 1000 pendaki lah, maka bisa jadi hal tersebut terkena kepada 10 orang ya, terkena pada 10 orang ya, apabila probabilitasnya 1% ya. Dan 10 orang itu bisa jadi kita gitu loh ya. Jadi apabila kita kurang safety ya, kurang bisa memilih tempat, dalam kasus yang kemarin tempat istirahat yang tepat, maka ya akhirnya resikonya demikian ya, karena kita
untung-untungan mendakinya ya. Untung apabila kita selamat dan apes apabila kita tidak selamat ya. Ya mungkin kita sharing-sharing terkait safety dalam pendakian ini ya. Saya harap bisa bermanfaat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya ya. Apabila memang terjadi ya memang murni karena qadarullah, karena takdir Allah ya, bukan karena kita kurang literasi dalam hal safety pendakian ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di pengantar seri kita kali ini ya. Kami mohon doanya supaya seri kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dapat bermanfaat. Oke, seperti itu saja guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.